Hani, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Hari ini tuh hari apa sih, Win? Hari ulang tahunnya Lola dan Bax. Gitu. Jadi, Kenapa? Kok Lola sama Bax bisa barengan gini sih ulang tahunnya? Kenapa coba? jadi ini kita cerita dulu ya. Hari ini spesial cerita-cerita tentang gimana kita dipertemukan dengan Lola dan Bax. Iya, betul banget. Makanya kenapa mereka ulang tahunnya bisa samaan gitu. Ya, ini semuanya bermula dari awalnya tuh kita pengen melihara hewan ya nggak sih? Iya, benar. Nah, kita sempat pikir-pikir beberapa hewan alternatif gitu selain kelinci ya kan. Kita cari dogi, kita juga cari kucing gitu ya kan, kita pikir gitu. Terus udah gitu, ini idenya Wina sih untuk pelihara kelinci. Nah, terus kita itu dapat Lola dan Bax ini itu dari temen aku yang dia kebetulan dikasih kelinci sama petani di sekitarnya dia gitulah intinya sih. Nah, terus akhirnya aku minta boleh nggak aku yang ngerawat, dan ternyata aku dikasih. Tapi waktu itu tuh kita pikirnya kan kayak nggak akan jadi gitu. Kayak nggak akan jadi gitu. Karena bingung juga gimana kelinci hewan dikirim lewat pengiriman gitu gimana gitu, karena nggak pernah, biasanya kan cuma barang aja. Ini hewan kita kan nggak pernah juga, jadi kita juga nggak tahu waktu itu apakah jadi atau enggak. Kita juga nggak terlalu berharap waktu itu ya sebenarnya. Kita nggak terlalu berharap dan kita juga nggak ada preparationnya nggak sih waktu itu. Bener banget. Kayak ya udah kirain kita nggak akan pelihara aja, nanti suatu saat kita akan pelihara tapi akan mungkin ambil dari breeder kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba akhirnya Lola sama si Bax ini dikabarin udah nyampe nih di Bekasi. Iya, terus kita langsung kaget gitu kan. Kita jujur kita berdua tuh kaget karena ya itu tadi kita nggak ada preparation apa-apa buat menyambut mereka gitu ya. Jadi benar-benar pas pada saat mereka datang kita langsung gerabak-gedubuk ya kan, buat nyari litter boxnya, nyari pakannya, apa segala macem kan. Tapi kalau soal merawat kelinci kita udah riset duluan sih, memang udah riset, karena kan dari yang pertamanya kita mikir mau punya peliharaan, akhirnya kita juga udah menentukan nih kan mau kelinci, dan akhirnya kita juga udah riset duluan sebelum kita melihara kelinci. Iya, cuman emang itu sangat mengagetkan tanggal dimana Lola dan Bax ini datang. Jadi bener-bener makanan mereka tuh waktu itu ala kadar aja, seadanya ada di kulkas kita, dengan kepanikan kita berdua. Ya udah, akhirnya yang penting mereka bisa makan sama minum dulu karena abis dari perjalanan jauh gitu kan. Waktu pada hari itu. Tepatnya kapan, Joey? Tanggal 20 Mei hari ini adalah 1 tahun ya, berarti Lola sama si Bax ini udah sama kita, udah tinggal sama kita. Dan selama Lola dan Bax ini hidup sama kita itu juga banyak banget bulunya aja ini lagi garing gue. Dan selama Lola dan Bax ini tinggal sama kita tuh banyak hal yang udah kita lakuin bareng. Terus juga kalau kalian perhatiin ikutin Instagram kita juga, di situ ada perubahan-perubahan dari tempat tinggalnya atau habitatnya Lola dan Bax ya. Tentunya udah banyak berubah, jauh lebih baik ya nggak sih? Nah, kita juga harapannya sih makin lama makin bagus lagi nanti kamarnya Lola dan Bax ya. Kalau kita sih nyicil-nyicil ya, belinya nyicil-nyicil. Kita nggak sekaligus. Jadi kita kalau membeli barang perintilan kelinci tuh nggak sekaligus, karena kan kita milih-milih juga nih kan orangnya. Kita tuh pengennya yang lebih woody, lebih biar mereka tuh lebih terasa kayak di forest beneran gitu nggak sih? Makanya kasurnya kita kasih kayu, apa segala macam ya kan. Castle-nya pun dari kayu. Gitu. Nah, terus kita juga pernah nih ya ada event di mana orang tua kita tuh sebenarnya nggak setuju. Iya, bener banget. buat melihara kelinci. Gimana tuh? Jadi waktu pas mereka datang ini, kayak orang tua kita tuh juga nggak tahu ya kalau misalnya kita tuh bahwa pelihara kelinci gitu. Tiba-tiba mereka datang, kita tidur bareng kelinci. Itu sih yang bikin orang tua kita tuh awal-awalnya nggak setuju, karena mereka pikir kan kelinci tuh hewan jorok ya, kayak nggak bisa lah tinggal di indoor kayak gitu. Nah, akhirnya sampai ada momen dimana orang tua kita tuh
udah nggak boleh, sampai mereka tuh berpikir apa diracunin aja nih kelincinya, Iya, ya tuh kan? Apa bayangin. diracunin aja biar kita nggak pelihara kelinci lagi gitu, karena kelinci ini kan boleh dikasih kan, bukan karena kita beli gitu. Terus akhirnya kita berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kelinci kita itu kelinci yang bersih, nggak ada bau sama sekali. Jadi kita benar-benar ngerawat mereka dengan baik dan sesuai dengan yang memang seharusnya. Iya, kan? cara merawat kelinci yang baik dan benar itu kita terapkan ke mereka berdua gitu. Supaya apa? Supaya kelincinya happy, sehat, panjang umur gitu. Makanya kita kasih mereka yang terbaik sih. Selalu kayak gitu ya. Kayaknya kita kalau pergi-pergi juga selalu mikirin gitu gak sih? Iya, benar. Kayak lihat apa gitu pasti tuh kayak ini kayak buat Lola deh gitu. Iya. Kita kan sering banget kayak gitu. Kalau beli kita ke supermarket nih, kita berdua lihat buah yang mereka berdua suka, kayak Lola sama Bugs suka, kayak beli ini buat Lola sama Bugs kayak gitu. Iya, terus udah gitu juga kalau kita pergi liburan misalnya, terus ada kayak apa biji pinus ya. Iya. Biji pinus itu aku suka bawain juga karena itu memang makanannya mereka juga sih sebenarnya. Cuman kan emang agak susah ya nyarinya kalau di kota kan. Jadi kalau pas kita lagi liburan kayak pergi naik gunung atau ke hutan gitu Ke biasanya hutan-hutan, ke hutan-hutan gitu biasanya kita bawain sih itu oleh-oleh buat mereka gitu. Dan kita juga waktu pas pada saat terima si Bugs ini kebetulan kita mau pindah rumah ya kan. Jadi kita ribet-ribet banget tuh ya kan, dan emang nggak ada space ya di rumah yang lama, nggak ada kamarnya masing-masing. Makanya mereka tuh dulu satu kamar sama kita. Dari itu yang bikin makin orang tua kita makin nggak setuju gitu loh buat melihara kelinci gitu. Karena Tapi ya tidur sama hewan gitu ya. tapi karena sekarang mereka udah lihat Lolanya bersih gitu ya kan, terus udah gitu kelincinya juga sehat gitu, jadi mereka nggak apa-apa sekarang, malah nggak apa-apa gitu. Bahkan ya Lola udah sampai punya anak 3 ya nggak sekarang gitu. Anaknya 3, ada Peter, Connie, sama Snowball. Ada 3 anaknya, Lola dan Bugs. Tapi sekarang mereka berdua ini sudah di steril. Nah itulah kenapa kemarin kita sempat hiatus 1 bulan, karena kita sibuk ngurusin untuk penyembuhannya mereka berdua gitu. Nah sekarang kalau udah di steril gini mereka nggak apa-apa dicampur adukan gitu Udah kan. digabung lagi. Dari Waktu gabungan. dulu-dulu itu kita nggak berani campurin mereka. Karena takut nanti Dia beranak beranak pinak. lagi, ya Bener kan? banget gitu. Sekarang sudah bebas. Sekarang sudah bebas, jadi ya begitulah cerita-cerita kita tentang Lola. Kenapa Lola bisa datang ke sini ya kan, kapan pada saat kapan sih datang ke sini, terus persiapan apa yang kita lakukan tuh sebenarnya nggak ada sama sekali. Nggak ada, Makanya kalau kenapa persiapan itu nggak ada. Iya, sama sekali. makanya kenapa kita kan juga kasih tahu ya di video kita Iya. tuh apa judulnya, Win? Persiapan sebelum memelihara kelinci. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen nih pelihara kelinci, boleh tonton video kita yang itu. Jadi kita udah kasih tahu apa-apa aja sih yang diperlukan untuk memelihara kelinci gitu. Iya, belajar Jadi lah jangan dari- sampai kayak kita gitu loh, benar. kelabakan gitu, dan kita juga gak punya informasi-informasi gitu kan ya dari orang lain. Benar-benar. Gitu. Jadi agak sulit sih waktu tahun kemarin. Iya, nah makanya kita bikin YouTube ini ya supaya teman-teman yang mau pelihara kelinci jadi tahu kan Iya. apa aja yang perlu diperlukan, terus merawat kelinci itu gimana sih gitu. Biar bisa terbantu lah gitu dengan adanya channel kita. Betul banget gitu. Kita juga untuk bonding sama mereka ini cukup lama juga ya, Win ya, nggak cepat karena Lola ini kan bukan kelinci dari breeders ya kan, ini dari petani yang kita nggak tahu sebenarnya petani itu sudah memperlakukan dia itu seperti apa ya kan. Karena kadang gini loh teman-teman, kalau misalnya kalian itu pelihara bani dari Dari breeders, itu kan mereka biasanya emang udah terbiasa dipegang sama manusia. Maksudnya dipegangnya dengan cinta kasih ya, gitu ya kan. Beda sama mungkin kalau petani kan kita nggak tahu lah ya perlakuannya kayak apa, atau cara gendongnya gimana. Mungkin dia ada traumatis apa sih? Gimana? Dia ada perasaan traumanya tersendiri Ya. dengan atas perilaku yang sebelumnya gitu. Iya, makanya itu yang bikin agak susah nih Iya. bondingnya. Kayak mungkin mereka punya masalah apa waktu di tempat yang lama. ulang. Apalagi kan hewan kan nggak bisa ngomong ya, dia nggak bisa cerita ke kita juga dia pernah diapain. Nah mungkin mereka dulunya punya rasa trauma itu sendiri gitu yang kita nggak bisa tahu. Jadi memang mereka itu agak lama mau deket sama kita. Lumayan lama ya, berapa lama ya kira-kira?
3 bulan 4 bulan awal itu memang mereka nggak mau dipegang, nggak mau disentuh, digendong nggak mau. Ya pokoknya bener-bener kayak susah buat bonding awal. Iya, susah banget buat bonding awal sama Lola dan Bugs. Tapi sekarang sih udah agak mendingan sih. Meskipun belum sepenuhnya ya, menurut kita tuh belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya? Karena mereka tuh masih suka jarang gitu ya buat naik ke badan-badan kita gitu. Kecuali Bugs sih, kalau Bugs sih lebih mau dia. Kalau si Lola nih agak-agak susah gitu. Terus udah gitu juga kita sempat terintimidasi sama Lola. Karena bentuknya yang sebesar ini kita nggak nyangka banget waktu datang. Tiba-tiba Lola itu satu keranjang buah. Keranjang apa itu? Jeruk ya, keranjang jeruk yang panjang itu dia besarnya seperti itu. Kita nggak pernah punya kelinci sebesar ini nggak sih? Nggak pernah. Gitu, jadi kayak kita kaget gitu. Jadi gimana cara gendongnya? Nggak berani, kita juga nggak berani deketin dia. Udah gitu kan bulunya lebat banget nih, jadi kayak singa lagi kan. Jadi kayak bikin kita agak awal-awalnya juga nggak berani buat gendong Lola gitu. Jangan kan buat gendong, buat deketin kayak Deketin kita aja. mau nyodorin makan aja tuh takut gitu ya, karena awalnya. takut digigit ya kan. Gitu. Jadi cerita-cerita kita tentang awal pertama ketemu Lola dan Bugs itu seperti itu. Semoga teman-teman dapat pembelajaran dari Ibu. si Lolanya dong pegangin. Jadi itu tadi cerita-cerita kita tentang edisi ulang tahunnya Lola dan Bugs ya. Semoga kalian banyak pembelajaran dari kisah kita berempat gitu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya kalian jangan lupa subscribe video kita ya kan, terus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kita. Dan informasi menarik tentang kelinci itu semuanya lengkap nantinya ya kan. Jadi segitu aja video kita kali ini. Thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye.